Sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa sekarang adalah Jumat yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Artinya tidak beberapa lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka dari itu, marilah kita lakukan evaluasi. Kita lakukan muhasabah, introspeksi diri terhadap diri kita. Apa yang telah kita lakukan selama Ramadan? Apa yang telah kita peroleh? Apa yang telah kita perbuat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita yang berkaitan dengan Ramadan. Mungkin di antara kita ada yang sangat senang dengan berakhirnya bulan Ramadan. Karena puasa telah lewat. Kita tidak perlu lagi menahan lapar dan minum, lapar dan dahaga di siang hari. Kita tidak perlu lagi melaksanakan sholat tarawih. Tidak perlu lagi capek-capek bangun untuk sahur. Sebagian kita mungkin ada yang merasa senang dengan hal itu. Senang dengan berakhirnya Ramadan. Padahal hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bumi, langit, dan para malaikat dengan berakhirnya Ramadan ini mereka menangis. Kenapa mereka menangis, hadirin sidang Jumat yang berbahagia? Hal ini terdapat di dalam sebuah sabda Rasulullah yang berbunyi, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan," apabila Ramadan telah berakhir, bakatis samawati wal ardu wal malaikah, maka menangislah langit, menangislah bumi, dan juga menangislah para malaikat. Kenapa menangis? Musibatan li ummati sayyidina Muhammadin, karena musibah telah menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat yang mendengar sabda Rasulullah ini bertanya, "Qila ya Rasulullah, ayu musibah? Musibah apa itu wahai Rasulullah? Kok Anda mengatakan para malaikat, bumi dan langit menangis? Musibah apa itu?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Hiya zahabu Ramadan." Musibah tersebut adalah perginya Ramadan meninggalkan kita. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, malaikat, bumi, langit menangis dengan perginya Ramadan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bergembira atau malahan bersedih? Kemudian kenapa kepergian Ramadan itu sebuah musibah, kata Nabi Muhammad SAW? Lianna da'awat fihi mustajabah. Karena sesungguhnya doa-doa yang dilantunkan, yang dipanjatkan oleh seorang hamba di bulan Ramadan, maqbulah, mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadinya 24 jam. 24 jam, hadirin sekalian yang berbahagia. Kalau di luar Ramadan ada waktu-waktu tertentu yang dimakan dengan waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya antara azan dengan iqamah. Ketika hujan lebat, ketika seseorang dizalimi, ada waktu-waktu tertentu. Tetapi kalau di bulan Ramadan, 24 jam doa-doa yang dilantunkan mustajabah. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, was-shadaqatu fihi maqbulah. Dan sedekah yang kita berikan di bulan Ramadan itu diterima dan berlipat ganda pahalanya, hadirin sedang Jumat yang berbahagia. Dan itu akan meninggalkan kita. Apakah kita bersedih atau bergembira? Di luar Ramadan nilai sedekah itu sudah ditentukan. Satu kebaikan berbalas 10. Satu buah sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Ada angkanya. Tetapi kalau di dalam Ramadan tidak ada digitnya, tidak ada kalkulatornya. Kemudian wal hasanati fihi mudha'afah, dan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, kata Rasulullah, dan aku sendiri yang tahu, aku yang menentukan berapa pahala yang akan aku berikan. Kemudian wal azaba fihi madfu'an, dan selama Ramadan azab itu ditangguhkan. Saudara-saudara kita yang berada di dalam kubur, menunggu di alam barzakh selama Ramadan, azabnya ditangguhkan. Dan itu terjadi hanya di bulan Ramadan. Hadirin sedang jemaah yang berbahagia, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan, sehingga Ramadan disebut dengan Sayyidul Syuhur, penghulu sekalian bulan, dan itu akan pergi meninggalkan kita. Para sahabat dan orang-orang soleh di zaman Rasulullah sungguh merasa sedih
dan ikut menangis bila ditinggalkan oleh Ramadan. Hal ini karena kesadaran mereka bahwa perginya Ramadan adalah pergi pula berbagai keutamaan yang ada di dalamnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, yang mana pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan pada waktu itu para setan dibelenggu. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Iftaradallahu alaikum siyamahu." Allah wajibkan di bulan Ramadan puasa, dan itu adalah menjadi salah satu daripada rukun Islam. Yang namanya rukun kalau tinggal berarti tidak sah Islamnya. Maka ada umat Islam yang sholat tetapi tidak puasa, berarti tinggal rukunnya, tidak sah Islamnya. Ada umat Islam yang puasa tetapi tidak sholat, tinggal rukunnya, berarti tidak sah Islamnya. Tidak sah Islamnya berarti tidak Islam. Tidak Islam apalagi kalau bukan kafir. Maka kafir tempatnya adalah di neraka. Maka inilah yang kita khawatirkan. Inilah yang kita sayangkan sebagian umat Islam yang tidak paham dengan rukun. Ada yang sholat tidak puasa, ada yang puasa tidak sholat, bahkan masih mengaku Islam, tidak sholat, tidak puasa, tetapi berhari raya. Apa yang dia rayakan sebenarnya, hadirin sekalian jemaah yang berbahagia? Kemudian kita perlu tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah dengan akan perginya Ramadan meninggalkan kita ini, kita termasuk orang-orang yang menangis atau bergembira? Masih ada tinggal beberapa hari lagi untuk menyempurnakan Ramadan kita. Allah katakan, walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah itu baru kamu bertakbir. Lengkapkan puasa baru bertakbir. Ada orang yang puasanya bolong-bolong tapi dia ikut bertakbir. Ini jadi tanda tanya besar. Apa yang dia rayakan sebenarnya? Apakah ibadah siam kita di siang hari dan qiyam kita di malam hari, apakah itu sudah membuahkan hasil? Mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi. Ya. Kita tanyakan kepada diri kita. Ada 3 hal ciri puasa yang berhasil. Minimal ada 3 hal terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i." Orang-orang yang gemar berinfak. Ramadan mengajarkan kita untuk suka berbagi. Merasakan kesusahan orang lain, maka kita berbagi. Suka memberi. Fis-sarra'i dalam keadaan lapang, wad-dharra'i dalam keadaan sempit. Orang berbagi, orang berinfak, orang bersedekah pada waktu lapang itu biasa. Dek lai bahasa awaknya. Coba ketika dia kesulitan. Coba ketika dia kesempitan, apakah masih suka berbagi walaupun sedikit? Maka orang yang berhasil Ramadannya, hilang pada dirinya sifat kikir, sifat bakhil, sifat lobo, tamak. Maka dengan kebiasaan di bulan Ramadan berinfak, bersedekah, memberi, berbagi makanan dan sebagainya, itu akan merubah sifat-sifat kita yang buruk menjadi baik. Kekikiran, tidak mau memberi, pelit dan sebagainya, itu akan berubah menjadi orang yang dermawan, suka memberi. Yang kedua cirinya adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang berhasil puasanya adalah orang yang bisa meredam amarahnya. Manusia biasa pasti punya rasa amarah. Tidak punya rasa amarah itu juga berbahaya. Sebagai contoh, Al-Quran kita dilecehkan oleh orang lain. Kalau kita tidak marah, itu ditanyakan iman kita. Nabi kita dilecehkan oleh orang lain, kita diam saja, itu dipertanyakan tentang keislaman dan keimanan kita. Marah boleh, yang tidak boleh adalah al-ghadabu ma'asyahawah. Marah yang tidak terkendali, marah yang diikuti dengan hawa nafsu. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengendalikan amarah. Wa ini mur'un khatamahu qatalahu aw syatamahu. Kalau seandainya seseorang ada yang memancing-mancing amarah kita, bahkan mengancam kita di bulan Ramadan, kata Rasulullah, katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Artinya kita tidak perlu membalas. Kalau kita balas rusak puasa kita. Begitulah Ramadan mengajarkan kita agar menjadi orang yang sabar.
menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita selalu bisa mengatur temperatur emosi kita. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas. Ciri orang yang berhasil puasanya yang ketiga adalah orang yang sudah punya sifat gampang memberi maaf. Apa yang dimaksud dengan gampang? Tanpa diminta dia sudah berikan. Ibarat buah, alun dijulur, alunlah jatuh buah tersebut. Artinya dia tidak bertahan dengan egonya. Dia tidak bertahan dengan gengsinya. Ketika ada orang lain datang minta maaf, dia beri. Ada orang yang memberi syarat. Wa minta maaf kaden yo. Iyo. Kalau iyo wa minta maaf, ada syaratnya. Ini tidak tulus, tidak ikhlas. Ya, kalau ndak inyo nan datang kaden, alun kaden maafkan deh. Memangnya kita ini siapa? Allah saja Ghafurur Rahim. Allah saja Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kita kok bertahan, tidak mau memberi maaf. Dan ketika kita bersalah, dengan gampangnya kita minta maaf. Tidak perlu kita membanggakan siapa diri kita. Tidak perlu kita membanggakan pangkat dan jabatan kita serta kedudukan kita. Kita sama di hadapan Allah, yang membedakan hanya satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling kaya. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan orang paling cantik, bukan orang paling tampan. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu, kata Allah. Maka Ramadan adalah sarana untuk mendapatkan takwa tersebut. Dengan beriman kita puasa, harapannya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tetapi ingat hadirin sedang Jumat yang berbahagia, takwa itu tidak bisa didapatkan dengan simsalabim. Perlu ada usaha, karena di sana ada kata-kata la'alla. La'alla itu artinya mudah-mudahan. La'alla itu artinya semoga. Bisa jadi dapat, bisa jadi belum. Maka dari itu kalau ada kata-kata la'alla di dalam Al-Quran, itu mendapatkan sesuatu dengan perjuangan. Mendapatkan takwa itu perlu perjuangan. Puasa di siang hari dengan iman dan ihtisaban. Qiyamul lail di malam hari dengan iman dan ihtisaban. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, baru diampuni dosa-dosa yang berlalu. Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu tidak melakukan al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Syarat yang kedua, tidak memutuskan tali silaturahim. Kalau masih ada yang putus tali silaturahimnya dengan kita, cepat-cepat kita sambung. Jangan sampai di akhirat nanti kita menjadi orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut kata Rasulullah? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan pahala yang begitu banyak. Bangga dia dengan pahalanya. Ini pahala salatku ya Allah, ini pahala zakatku ya Allah, ini pahala umrah dan hajiku ya Allah. Bangga dia membawa pahalanya. Tapi dia lupa, ada orang-orang yang putus tali silaturahimnya gara-gara dia. Ada orang yang dia tindas, ada orang yang kena oleh ucapannya. Ada orang yang tersakiti, ada orang yang tertindas, ada orang yang kena rekayasa dia. Mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak betul. Maka nanti di akhirat orang tersebut akan menuntut haknya. Dulu saya semasa di atas dunia dilecehkan. Saya minta sekarang keadilan-Mu ya Allah. Maka kita berikan pahala kita kepada dia. Ada lagi yang menuntut saya kena tinju ya Allah. Di dunia saya tidak bisa melawan. Maka sekarang saya tuntut keadilan ya Allah. Berikan pahala zakat-Mu kepada dia, kata Allah. Setelah habis semua pahala kita, ternyata masih banyak yang antri. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang kena, yang rugi akibat perbuatan kita. Padahal pahala kita sudah habis. Maka ambil dosa orang tersebut pikul olehmu. Ambil dosa orang tersebut pikul olehmu. Yang tadinya dia plus pahala, surplus pahala, dia pulang dengan minus. Habis semua pahalanya. Justru malahan dosa yang banyak. Maka dari itu hadirin sedang Jumat yang berbahagia, mari kita selesaikan puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan dan introspeksi diri. Tanyai diri kita, bagaimana hasil puasa saya tahun ini? Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih berkualitas dibandingkan tahun kemarin. Karena orang itulah yang beruntung kata Rasulullah, yang tahun ini lebih berkualitas daripada tahun kemarin. Bagaimana kalau sama? Orang tersebut kata Rasulullah sudah tertipu. Bagaimana kalau tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin? Maka orang ini sudah terlaknat. Jangan sampai kita termasuk orang yang tertipu, buang-buang umur, buang-buang waktu, capek-capek menahan lapar dan dahaga. Tidak ada yang kita dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga itu saja. Jangan sampai. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlaknat gara-gara tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan hadirin sedang Jumat yang berbahagia, kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik dan sebaik-baiknya. Kemudian mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa memperoleh kembali yang namanya derajat takwa.
Dan sorga Allah sediakan uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita ibarat bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.